Oke, halo sobat trader, kembali lagi bersama saya di channel YMDS Trading Tip ya. Jadi di video kali ini atau di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi nge-review indikator terbaik Trading View. Nah, jadi indikator ini tuh nggak kalah bagusnya dengan indikator yang kemarin udah kita bahas ya. Bedanya indikator ini tuh hanya bisa digunakan di market forex. Nah, kalau yang kemarin itu di semua market bisa teman-teman ya. Cuman yang ini nggak bisa digunakan di semua market seperti itu. Bedanya itu aja. Kemudian untuk settingannya memang agak ribet yang settingan yang ini, tapi tenang aja teman-teman, karena settingannya udah kemarin diuji coba ya di backtest, kemudian eh, hasilnya juga bagus banget teman-teman ya. Jadi rata-rata itu sinyalnya itu masuk teman-teman ya. Nah kita akan langsung nanti juga backtest ya dari historinya di sini ya. Nah teman-teman bisa lihat aja nanti sendiri karena history ini memang real ya. Di kalau misalkan ada yang loss-loss, kalau misalkan ada yang profit-profit seperti itu ya. Jadi sinyal ini tuh bagus banget buat teman-teman yang lagi nyari indikator-indikator ya untuk alat bantu menganalisa market seperti itu ya, apalagi forex teman-teman ya. Nah, jadi untuk sinyalnya itu seperti ini teman-teman, ya nggak ribet-ribet banget karena di sini kita hanya menggunakan satu buah indikator, nggak dikombinasi, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada susah-susahnya, jadi tinggal ikuti aja sinyal. Kalau misalkan ada sinyal strong buy, ya, strong di sini artinya kuat ya. Kalau dia warnanya labelnya hijau, dia kuat naik ya. Kalau labelnya merah, dia kuat turun seperti itu ya. Nah, simple banget indikator ini. Jadi teman-teman open posisinya di next candle ya seperti ini. Kalau misalkan ada sinyal di next candle open posisi buy, nah TP dan SL-nya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau hasil yang lebih bagus lagi, alangkah baiknya teman-teman pasang yang namanya TP1, TP2, TP3. Kalau misalkan TP satunya 10 pip atau 20 pip ya teman-teman bisa langsung pasang SL Plus ya. SL Plus atau BIP di mana tuh kalau misalkan market tiba-tiba turun teman-teman masih profit seperti itu ya, masih kena TP satunya. Seperti itu. Nah, di sini simple banget teman-teman nggak pakai ribet-ribet jadi tinggal tunggu sinyal kalau misalkan ada buy open posisi di next kan. Kemudian kalau misalkan ada sell eh, kalau misalkan ada merah, teman-teman tinggal open posisi next candle open sell seperti itu ya. Nah, sini kebetulan sini nggak ada. Kita cari lagi ke belakang ya. Untuk entrian yang pertama kita profit karena ini indikatornya simple banget teman-teman ya, simple banget tapi akurasinya gila banget. Karena settingan yang kemarin kita cari itu bener-bener setengah ini ya teman-teman, setengah mati teman-teman nyari settingannya. Karena kita lakukan backtest itu dalam satu candle ini 15 menit. Bayangin setengah hari cuma nge-reviewin satu buah indikator doang. Makanya nggak sempat dikombinasi dengan beberapa indikator lainnya. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa bantu untuk kombinasi apakah indikator ini bisa dicocok untuk moving average atau MACD atau yang lainnya seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya memberikan sinyalnya aja ya atau settingannya aja nanti ya nama indikatornya juga. Nah, jadi di sini tuh simpel banget teman-teman. Tinggal tunggu ada strong buy, kita akan open posisi buy. Dan inilah ini tuh 50-50 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita klik ya udah open posisinya seperti ini. Jadi SL-nya taruh sini, PTP-nya juga sini. Gitu ya. Di sini ada sinyal buy juga, teman-teman. Di sini kita lihat buy. Oke, di sini kita profit lagi ya. Kemudian di sini lagi ada strong sinyal, posisi sell di sini ya. Teman-teman bisa kombinasiin dengan indikator lainnya. Di sini tuh profit teman-teman ya. Di sini masih profit ya. Ini kan udah kena TP duluan ya. Thread kita geser lagi. Oke, di sini ada sinyal sell. Di sini ada sinyal sell. Kita klik di sini apakah kena SL. Sinyal sell di sini ya. Oke, di sini kita kena SL ya. Kita loss satu. Oke, nggak masalah. Karena sini sinyal sellnya di next candle kan kita open posisi sell. Di sini kita loss. Oke. Dan it's okay, no problem guys ya. Dan sini kita open posisi sell lagi ya. Kita profit, kemudian di sini open posisi buy, kita profit ya. Supaya kita profit, open posisi kita sell, kita profit seperti itu. Nah, sini ya, kita profit lagi ya. Nah, kemudian kita cari lagi backtest ke belakang lagi sinyalnya seperti apa sih hasil profitnya menggunakan indikator ini profit ya, hasil profit guys ya. Cari lagi sini sell profit lagi guys. Nah, tapi sekali lagi teman-teman ya,
Ini baru market Euro USD time frame 15 menit ya. Yang lainnya teman-teman harus coba dulu ya. Jadi biasakan kalau misalnya menggunakan indikator tuh coba dulu, tahu hasilnya dulu, baru teman-teman entry menggunakan akun demo ya. Jangan langsung akun real, latih dulu ya mental, psikologis. Kalau misalkan nggak ada sinyal, jangan open posisi. Biasanya teman-teman kebanyakan itu nggak sabaran ya, nggak ada sinyal, nggak dapat ini, tangan gatel langsung entry aja deh. Bisa sell nggak, bisa buy nggak, ya jangan kayak gitu teman-teman ya. Karena itu jatuhnya itu tebak-tebakan teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau analisa, biarin indikator yang analisa seperti itu. Makanya banyak banget indikator disediain itu untuk membantu kita ya. Jadi orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar, dia udah buatin algoritmanya itu seperti ini, analisanya seperti ini. Nah, mereka yang jago-jago menuangkannya di dalam indikator, seperti itu teman-teman. Ya, tapi nggak semua indikator tuh bisa teman-teman gunakan. Kenapa? Karena settingannya itu teman-teman harus cari sendiri, seperti itu. Karena nggak semua orang itu ngasih kalian tuh simple gitu. Pakai indikator ini settingannya udah beres gitu ya. Jadi kita tuh dipacu untuk berpikir juga teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak boleh manja, nggak boleh instan lah istilahnya. Lo kalau mau sukses lo harus belajar gitu. Kalau misalkan eh, lu males, lu nggak ada usaha, ya nggak akan sukses-sukses teman-teman ya, segitu-segitu aja. Ibaratnya gitu. Kalau kita trading ya kita harus paham trading itu apa, risikonya apa gitu. Jangan teman-teman trading itu dilihat dari profitnya gede, cepat, instan dan lain sebagainya. Lossnya juga instan teman-teman, risikonya juga besar seperti itu ya. Profit dan loss itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada teman-teman ya. Ya, gitu. Apalagi dengan modal minim, teman-teman trading, udah itu tuh benar-benar melanggar aturan manajemen. Walaupun modal gede pun juga sama, teman-teman ini nggak bagus, teman-teman. Yang pas itu modal pas, tradingnya juga ada aturan MM-nya, ya loss berapa, profit berapa per hari, ya, seperti itu. Namanya juga kita trading, teman-teman ya. Trading itu nggak ada yang instan. Sekarang entry, sekarang profit. Kita harus nungguin dulu market itu naik nggak, turun nggak, seperti itu. Ya, jadi kita nggak bisa memprediksi asal-asalan gitu. Nah, makanya kalau misalkan udah seperti ini, ya indikator udah dibuatin. Sekarang tinggal kita cari settingannya. Settingannya seperti apa? Makanya banyak orang yang punya settingan bagus itu nggak dibagiin karena dia tahu hasilnya itu bagus. Kalau menguntungkan diri sendiri aja udah cukup, ya pikirannya orang orang lain ya. Kenapa harus menguntungkan orang lain seperti itu? Kalau misalkan saya punya settingan bagus nih, saya sharing itu karena apa? Karena saya buat nyimpen teman-teman ya, nyimpen. Karena banyak indikator yang bagus yang bisa digunakan, kemudian hasilnya positif, ya saya bisa simpan di channel YouTube ini. Kalau misalkan memang saya perlu, saya tinggal nonton lagi. Seperti itu. Dan kalau teman-teman ketemu channel ini, itu benar-benar hoki ya. Teman-teman juga bisa dapat indikator apa namanya terbaik trading view dengan settingan yang gratis teman-teman ya. Settingannya itu udah diuji coba juga. Hasilnya juga teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Seperti itu. Di sini ada sinyal buy ya, tinggal buy aja. Ada sell ya, tinggal kita sell aja gitu ya. Di sini kita profit, kita geser lagi. Teman-teman bisa lihat aja sendiri ya. Nanti saya akan bagikan settingannya, teman-teman bisa cek aja sendiri settingannya, kemudian lihat juga hasilnya seperti apa ya. Jadi di sini tuh benar-benar ngabisin waktu banyak banget teman-teman, karena sinyalnya itu nggak sering-sering muncul. Seperti itu. Mungkin sehari bisa 2 atau seminggu cuma 6 sampai 5 sinyal ya. Namanya juga trading ya. Trading itu nggak ada instan. Di sini kita profit ya. Nah, sini juga kita sell. Oke. Di sini profit lagi. Oke, kita lihat di sini. Sini kita loss ya. Nah, seperti ini maksudnya ya. Sini kita loss. Kalau misalkan loss ya loss teman-teman ya. Wajar aja. Namanya juga trading ya. Nggak ada yang 100% profit seperti itu ya. Dan kita sell di sini. Oke. Nah, sini profitnya. Oke, dari beberapa kali entry, kita bisa lihat ya. 1, 2, ya, 3, 4, 4. Sini ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Dari sini ya. Rata-rata tuh sinyalnya profit teman-teman. Ya. Rata-rata sinyalnya profit dari sekian banyak entry, ya lossnya cuma 2 teman-teman. 2 sampai 3 tuh udah maksimal banget. Apalagi 4 lah istilahnya ya. Tapi ini tuh dalam jangka waktu beberapa minggu teman-teman ya. Ini juga bagus untuk membantu karakter teman-teman yang masih barbar trading ya. Apalagi
entry-nya langsung setiap hari entry, setiap hari entry. Di sini kadang dalam satu hari ini nggak ada entryan, kadang seminggu juga nggak ada entryan ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat baru ada sinyal. Jumat, kemudian Selasa, ya Selasa juga ada 2 kali, Rabu ya, Senin, Rabu, nah, tergantung marketnya teman-teman ya. Jadi kalau dia masuk kriteria, dia akan open posisi, dia akan ngeberi sinyal. Tapi kalau nggak masuk kriteria, dia akan skip karena dia tahu resikonya. Nah, kalau teman-teman kan nggak tahu resikonya seperti itu. Makanya indikator ini dibuat untuk memudahkan kita dalam menganalisa seperti itu, teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya apa namanya belajar banyak ilmu trading ya, teman-teman lupain dulu ya, teman-teman menggunakan indikator, biarin indikator yang menganalisa ya. Teman-teman tinggal nunggu sinyal, ada entryan buy, ada entryan sell, teman-teman ikutin seperti itu ya. Dan perlu diketahui juga yang namanya trading itu pengaturan MM itu harus teman-teman setting terlebih dahulu sebelum entry. Teman-teman pasang SL dan TP, teman-teman harus sesuaiin dengan modal teman-teman. Modal minim, TP gede, hancur ya. Pasti SL-nya juga gede. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pengaturan yang bagus, SL teman-teman sesuaiin dengan modal, TP misalkan TP1 udah hit ya, udah kena. Teman-teman lanjut pasang SL plus atau BEP ya. Ketika market apa namanya naik atau turun lagi, teman-teman bisa naikin lagi tuh ya TP-nya ya atau SL plus-nya. Nah, kalau misalkan udah, kalau teman-teman lagi mantengin marketnya tiba-tiba naik atau turun ya, kemudian SL plus-nya makin gede, teman-teman tinggal tingkatin aja lagi SL plus-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan market tiba-tiba turun, teman-teman udah profit, nggak loss seperti itu ya. Kadang teman-teman tuh nahan apa namanya? Biasanya ya kebanyakan ya orang-orang dia ada sinyal sell misalnya sinyal. Berharap marketnya itu akan turun teman-teman ya. Jadi dia dia nahan nahan floating teman-teman ya, nahan loss dia di sini ya. Sampai akhirnya udah mau kena SL-nya dia naikin lagi ya, naikin lagi sampai sini ya. Dan akhirnya apa? Loss teman-teman, makin besar dia lossnya. Kalau teman-teman nggak punya MM yang benar, saya yakin hancur teman-teman ya. Karena saya udah berpengalaman seperti itu. Jadi saya entry misalkan di sini ya, SL-nya awalnya di sini. Awalnya sini lah. Ternyata di next candle ini dikejar dia naik ya. Saya naikin lagi nih, geser lagi. Kemudian candlenya naik lagi, saya kejar lagi, naikin lagi SL-nya. Makin naik lagi, saya SL-nya naikin. Akhirnya pasrah, udah all in. Lebarin aja sampai modal habis. Dan akhirnya apa? Lost doll, modalnya habis, gulung tikar. Itu udah zaman-zaman dulu banget teman-teman ya, awal-awal trader pemula. Tapi kalau teman-teman trader profesional, SL di sini, ya udah, lu mau kena SL, mau apa kek di sana, ya udah SL gitu. Kalau udah kena SL di sini, ya udah saya akan next kita cari entry yang bagus lagi. SL-nya misalnya sini $2, ya udah, nanti kesempatan berikutnya kita cari lagi. Nah, kayak di sini misalkan kena SL ya. Kena SL misalkan $1 gitu ya di sini ya. Oke, di sini nggak apa-apa. Saya kena $1 nggak apa-apa, nggak masalah. Kita akan cari open posisi di next sinyal lagi, oke? Nah, di next sinyal sini kita recovery ya. Dari loss 1 profit 2 misalnya 20 pips di sini ya, 20 pips misalnya sini ya. Oke, kita untung di sini nih 20 pip. Lumayan. Loss yang tadi udah ke cover dengan yang ini. Ya, apalagi kita punya SL yang bagus, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, profit di next week. Nah, di sini kita profit lagi. Udah profit lagi ya. Profit nggak kena SL. Nah, modalnya itu nggak habis di satu trade. Ya, kalau teman-teman punya modal minim, usahain bisa entry beberapa kali ya. Jangan satu kali entry habisin semua, jangan. Ya, makanya penting banget yang namanya MM, money management, seperti itu ya. Teman-teman bisa cek aja sendiri ya historinya, apakah ini menguntungkan atau tidak dari hasil backtest dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada loss, ada profit. Tapi rata-rata sinyalnya masuk dan profitable banget ya. Jadi kita langsung aja masuk ke indikatornya. Nama indikatornya apa? Teman-teman di sini kita akan masuk ke settingannya ya. Dia di sini nggak ada di potong-potong dan nggak ada ditutup-tutupi settingannya. Kalau misalkan teman-teman di sini lihat ya, di sini ada sinyalnya ya tentang script ini. Kita lihat ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Saya bagikan settingan di awal takutnya nanti di crop gitu ya. Jadi settingannya beda dengan settingan yang saya punya. Nggak, di sini saya selalu di akhir ya. Jadi biar nggak ada apa namanya? Dikira nanti settingannya beda gitu ya.
Indikatornya namanya Smart Forex Buy Sell Sinyal by Lucas ya. Di sini tuh udah dari diupdate di Juli 2020, cuman baru ketemu sekarang karena mungkin baru ada yang nge-publish atau gimana. Dan kemarin saya cari settingannya, jadi settingnya itu sendiri benar-benar gila banget teman ya. Dan ini seperti ini tampilannya ya. Cuman yang kita gunakan strong dan buy. Kalau misalkan sinyalnya seperti ini ya teman-teman yakin ya, di sini pasti ada loss profit. Nah, kalau seperti tadi itu beda teman-temannya, jauh-jauh jaraknya di open posisinya karena settingannya berbeda dengan settingan pemiliknya seperti itu. Oke. Kalau udah teman-teman tinggal set aja Smart Forex buy sell by Lucas ya di sini ya. Kalau udah kita masuk ke settingannya di sini. Nah, kita masuk ke corak dulu ya teman-teman ya. Jadi kan tadi itu ada banyak ya, ada banyak banget, ada barnya, kemudian ada buy dan sell di sini ya, buy dan sell. Tapi saya nggak gunakan buy dan sell. Kita unchecklist barnya, buy, sell, kita unchecklist, kemudian spec buy, spec sell, kemudian di sini bearish sinyal dengan bull sinyal. Di sini kita bisa tampilin, bisa nggak, tapi ini nggak terlalu berpengaruh banget ya teman-teman ya. Bisa di unchecklist, bisa dicentang, terserah teman-teman. Kemudian kita masuk ke settingan inputnya. Di sini kerangka waktu yang saya gunakan adalah 4 jam, teman-teman ya. Jadi itu yang membuat sinyalnya itu lama banget keluarnya. Jadi nggak menggunakan sinyal yang ada di time frame ini, time frame 15 ya. Jadi saya gunakan di kerangka 4 jam. Kemudian bar colornya ini saya matikan, bar colornya nggak usah. Kemudian sinyal filternya itu 16. Pembelian di 24, penjualan di 34, kemudian sinyal di 9 ya. Kalau udah teman-teman klik OK dan di sini nggak ada perubahan, sinyal entryan kita masih sama dan nggak ada perubahan apa-apa ya, masih tetap sama ada sinyalnya. Nah, jadinya itu yang penting di video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan kombinasi dengan indikator lainnya ya, dikombinasi dengan indikator-indikator lainnya. Dan teman-teman bisa juga sharing di grup diskusi ya, karena di situ itu gratis teman-teman ya. Jadi nggak ada dipungut biaya apapun, teman-teman bisa join, kemudian gabung di sana, kemudian sharing sama-sama ya. Kalau misalkan ada yang ditanyain, teman-teman bisa chat aja di grup ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman, karena indikatornya itu bagus banget. Teman-teman wajib backtest juga ya, hasilnya seperti apa. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalkan channel ini bermanfaat. Kemudian share sebanyak-banyaknya kalau misalkan video ini benar-benar bermanfaat dan bagus banget digunakan untuk daily trade seperti itu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.